Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat bangun tidur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kenikmatan yang tak terhingga ketika kita lahir di muka bumi ini dari rahim seorang ibu yang beragama Islam, dan kita juga memiliki seorang ayah yang beragama Islam. Karena modal dari kedua orang tua kita itulah hingga saat ini kita bisa menjadi seorang muslim. Dan oleh karena itu, untuk mensyukuri nikmat tersebut, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap anak yang lahir di muka bumi ini pasti dalam keadaan fitrah. Maksudnya naluri jiwanya condong ke agama Islam yang lurus. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang tidak menjadikannya beragama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah lahir setiap anak Adam kecuali dalam keadaan fitrah. Walakin abawahu, akan tetapi kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au nasranihi atau Nasrani, au yumajjisanihi atau Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin di antara kita ada yang mulai memeluk agama Islam setelah menginjak dewasa. Itu pun harus disyukuri, karena tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang diridhai selain Allah, selain agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menjadi seorang muslim, bukan berarti kita bebas tanpa aturan. Di dalam agama yang kita cintai ini ada syariat yang diturunkan Allah kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup kita, agar kita tetap menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim yang sejati, bukan hanya sekedar identitas agama di dalam KTP kita. Dan oleh karenanya kita harus mengetahui beberapa racun yang bisa merusak keislaman, dan racun tersebut juga bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam alias murtad. Dan di antara racun tersebut adalah yang pertama, berbuat syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, atau menyembah kepada Allah namun juga menyembah kepada selain Allah, dalam artian menduakan Allah. Perbuatan syirik adalah merupakan dosa yang paling besar, dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik adalah diharamkan baginya surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Dan di antara contoh perbuatan syirik adalah membuat sesajen untuk bebatuan atau pepohonan, meminta atau berdoa kepada orang mati, menyembelih dengan tujuan atau niat bukan karena Allah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain.
Yang kedua adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha dekat, tidak perlu membutuhkan perantara untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Maka hendaknya ia mengikuti perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Untuk itu, dalam tuntunan agama Islam, jika kita ingin berdoa atau meminta, maka hendaknya langsung meminta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau ingin meminta, maka mintalah langsung kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hanya ada 3 hal yang bisa kita jadikan perantara dalam meminta, dalam berdoa, yaitu nama-nama Allah yang baik, amal-amal soleh, dan doa orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga adalah menyepelekan atau menghina meskipun sebagian kecil dari syariat agama ini. Poin ini mencakup sikap bermain-main dengan ayat Allah, sikap bermain-main dalam masalah pahala ataupun adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum," dan jika engkau tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka pasti akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja. Qul abillah, katakanlah apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok, la ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari perkara-perkara tersebut, dan semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan hati-hati, dan semoga kita tetap berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sejati sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabawi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.